Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang 5 kaum yang dibinasakan oleh Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Pertama kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Nuh. Allah memusnahkan mereka dengan mendatangkan banjir besar yang menenggelamkan mereka. Mereka adalah kaum yang durhaka dan tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Padahal ada yang meriwayatkan usia Nabi Nuh mencapai 900 tahun. Selama itu, mereka yang ikut Nabi Nuh alaihissalam hanya berjumlah puluhan saja. Bahkan istri dan anak-anak Nabi Nuh juga tidak mau mengikuti seruannya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berdoa akan disegerakan hukuman bagi kaumnya. Allah lalu menurunkan hujan yang sangat deras dan mata air yang memancar dari bumi, hingga terjadilah banjir yang sangat dahsyat. Penyelidikan arkeologis di beberapa tempat mendapatkan keterangan banjir melanda daerah yang memang sangat luas, yakni membentang 600 km dari utara ke selatan dan 160 km dari barat ke timur. Banjir itu telah menenggelamkan sedikitnya 4 kota masyarakat Sumeria kuno, yakni Ur, Eresh, Shurupak, dan Kish. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang salih dan binatang itu diselamatkan oleh Allah di dalam kapal yang besar. Dalam Al-Quran diriwayatkan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut masing-masing hewan sepasang, yaitu jantan dan betina, ke dalam bahteranya. Al-Quran Surat Hud. Yang kedua adalah kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Samud, kaum yang mengingkari ajaran Nabi Salih. Kaum ini pernah melakukan sayembara untuk membunuh Nabi Salih. Namun atas kebesaran Allah, Nabi Saleh terselamatkan. Kemudian Allah memberikan unta yang keluar dari batu sebagai mukjizat ataupun keajaiban tanda kerasulan Nabi Saleh untuk kaum Samud. Namun mereka malah membunuh unta tersebut, lalu menantang kedatangan azab buat mereka. Tantangan itu dijawab Allah dengan menimpakan gempa di atas mereka, yang tertulis dalam surat Al-A'raf. Pada ayat lain dikatakan Allah juga mengirimkan bencana petir yang sangat dahsyat. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta ataupun kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Fusilat. Demikian dahsyatnya bencana yang Allah timpakan itu, sehingga tiada seorang pun kaum Samud yang tersisa. Al-Quran Surat Hud. Yang menakjubkan, meski petir yang Allah kirimkan itu memusnahkan seluruh kaum Samud, namun bangunan hasil karya mereka tetap dibiarkan utuh oleh Allah. Ini tak lain agar menjadi bukti bagi kita, kaum yang hidup sesudahnya, tentang keberadaan satu kaum ahli bangunan yang telah Allah binasakan karena kekafiran mereka. Yang ketiga, kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Hud alaihissalam. Mereka tinggal di tempat yang bernama Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Umman. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk menyembah dan beriman kepada Allah serta tidak menyekutukannya. Namun umatnya justru menanggapi dengan rasa permusuhan. Bahkan mereka menganggap Nabi Hud sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan atau kelebihan apapun dibanding mereka. Nabi Hud dianggap sebagai pembohong, bodoh, dan telah mengubah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya. Dan ini tertulis dalam Quran Surat Hud. Selama bertahun-tahun Nabi Hud menyampaikan dakwah, kaumnya tetap saja membangkang dan menolaknya. Hal ini direkam dalam surat Al-Mu'minun. Karena kaum Ad ini tetap saja enggan menerima dakwah Nabi Hud, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan kehancuran kaum Ad disebabkan oleh angin topan yang dahsyat dan berlangsung selama 7 malam 8 hari. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong ataupun lapu. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah. Yang keempat, kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Lut alaihissalam, yang telah diberikan kelebihan pengetahuan di masanya. Akan tetapi mereka melakukan tindakan keji, yaitu homoseksual ataupun hubungan seksual sesama jenis. Ketika Lut menyuruh untuk menghentikan penyimpangan tersebut dan menyampaikan peringatan Allah, mereka mengabaikannya, mengingkari kenabiannya, dan meneruskan penyimpangan tersebut. Al-Quran Surat Al-Qamar. Pada akhirnya, kaum ini dimusnahkan dengan bencana yang mengerikan. Mereka dihukum oleh Allah dengan menjungkir balikan negeri mereka. Al-Quran menyebutkan,
Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yaitu kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Al-Quran Surat Hud. Penelitian arkeologis mendapatkan keterangan kota Sodom semula berada di tepi Laut Mati ataupun Danau Lut yang terbentang memanjang di antara perbatasan Israel Yordania. Dengan sebuah gempa vulkanis yang diikuti letusan lava, kota tersebut Allah runtuhkan lalu jungkir balik masuk ke dalam Laut Mati. Perlu diketahui, hubungan seksual sesama jenis barulah ada di masa Nabi Lut alaihissalam dan tidak ada sebelumnya. Nabi Lut sendiri adalah putra dari Haran bin Azar. Lut adalah putra dari saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim Khalilullah ataupun kekasihnya Allah. Artinya, Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping sebagai keponakan, Nabi Lut juga banyak mengambil ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Layaknya orang jungkir balik ataupun terguling, kerap bahagian kepala jatuh duluan, lalu diikuti badan dan kaki. Begitu pula kota Sodom. Saat runtuh dan terjungkal, bahagian atas kota itu duluan yang terjun ke dalam laut. Yang kelima, kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Madian. Penduduk Madian adalah orang-orang yang suka berbuat keji, mengganggu orang yang lewat, merampok orang lain di tengah jalan, dan berbuat curang dalam perniagaan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa penduduk Madian merupakan kaum yang sangat melampaui batas. Mereka suka berbuat curang, tidak hanya dalam tekaran ataupun timbangan dengan cara menguranginya, melainkan juga suka mengambil sesuatu lebih banyak dari yang mereka bayarkan. Tak salah jika penduduk Madian itu disebut sebagai kaum yang mula-mula melakukan semua hal itu. Namun, di balik azab yang menimpa kaumnya, sebelum peristiwa itu terjadi, kaum Madian terkenal sebagai kaum yang pandai. Mereka menggali dan memahat gunung-gunung sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud, untuk dijadikan rumah-rumah mereka. Rumah-rumah gunung milik kaum Nabi Saleh itu hingga kini masih bisa disaksikan dan terdapat di Madain Saleh, yaitu sekitar 440 km dari kota Madinah. Dengan membawa risalah kenabian sebagai utusan Allah, setelah melihat kaumnya berbuat curang dalam takaran dan mengambil lebih banyak dari yang mereka bayarkan, Nabi Syuaib pun mengingatkan akan kecurangan tersebut. Di sisi lain, Nabi Syuaib juga mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tidak mau mendengar seruan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah. Mereka malah menuduhnya sebagai tukang sihir dan tukang sulap yang ulung dikarenakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Syuaib. Ironisnya, mereka menantang Nabi Syuaib untuk menurunkan azab ataupun hukuman kepada mereka jika hal itu benar. Setelah Nabi Syuaib berdoa, maka Allah memberi udara yang sangat panas, kering, kemudian terdapat awan hitam. Disangkanya adalah hujan, ternyata mereka terkena petir dan percikan api dari awan hitam. Kemudian disusul dengan gempa yang bergemuruh. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Al-Quran Surat Hud. Allah telah mengabdikan jasad mereka dan tempat tinggal mereka sebagai pelajaran bagi kaum selanjutnya dan kaum yang mau mengambil hikmah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Quran Surat Al-Isra. Dan demikianlah kisah 5 kaum, mereka menentang perintah Allah, maka Allah pun membinasakan mereka. Mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.